Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Perhatikan baik-baik halaman 224. Pantun yang ke-51. Na'am barakallahu fiikum. Kata beliau, wahkum likulli 'amilin bin niyyatih wasdud 'alal muhtali baba hilatih. Artinya, hukumilah setiap orang yang mengamalkan itu dengan niatnya. Niatnya untuk apa dia beramal? Niatnya ngapain? Niatnya untuk apa dia gotong-gotong tangga gitu loh. Paham ya? Ternyata dia bawa tangga untuk mencuri, ya dosa. Ternyata dia datang ke masjid awal mau untuk nyuri apa, untuk nyuri sandal, berdosa. Paham ya? Nah, kita kan enggak tahu. Jadi menghukumi dengan niatnya tadi itu. Tujuannya untuk apa? Niatnya untuk apa dia melakukan tadi? Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat wasdud 'alal muhtani baba hilatih. Nah, ini nanti pembahasan yang berikutnya yaitu apa? Untuk menutup pintu-pintu yang kira-kira mengarah kepada tipu muslihat. Nah, barakallahu fiikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hilah itu kan semacam tipu muslihat ya. Itu memang dilarang hukum asalnya. Cuman terkadang diperbolehkan. Nah, diperbolehkan tapi bab yang dalam bab hilah yang bentuknya ada siasah, politik. Dan mensiasati. Hilah kan semacam mensiasati. Jadi kalau antum misalkan taruhlah jam 9 ini ada dars. Khawatirnya nanti terlambat, tak mandi sekarang aja. Nah, itu namanya mensiasati, siasat. Berpolitik. Paham ya? Mensiasati waktu. Antum membuat hilah dengan waktu tersebut sehingga waktunya pun apa? Nah, barakallahu fikum, termakan oleh kegiatan itu. Nah, kita lihat lagi biar tambah jelas nanti. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih qauluhu wahkum likulli 'amilin wahkum fi'il amr. Faqulu 'amilin yuhkam lahu binniyatih. Kata beliau, hukum ini adalah fi'il amr. Maka setiap orang yang beramal atau melakukan suatu pekerjaan itu dihukumi dengan apa? Tergantung dengan niatnya, dihukumi tergantung dengan niatnya. Kata beliau, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, itu antum lihat itu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Khairannya sebagai apa itu? Khairannya sebagai khabar kana ya, yang dibuang isimnya. Paham ya? Nah, aslinya apa aslinya? In kana amaluhu khairan fa jazaohu khairun wa in kana amaluhu syarran fa jazaohu syarrun. Paham ya? Jadi fa-nya itu balasannya. Antum sering dengar ini kan? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kok mansub ya? Nah, kita katakan khairannya mansub sebagai apa? Sebagai khabar kana yang dibuang sama isimnya. Takdirnya in kana amaluhu khairan fa jazaohu khairun wa in kana amaluhu syarran fa jazaohu syarrun. Itu takdirnya. Nah, dakil insyaallah ya. Itu sekedar apa? Menjelaskan yang mungkin antum kadang dengar kok mansub kenapa setelah in. Kita katakan khairan di situ atau syarran di situ sebagai khabar kana yang dibuang. Maksudnya kananya itu dibuang sama isimnya. Khabar kana mahdhuf sama ismiha. Kana sama isimnya dibuang. Takdirnya in kana amaluhu. Nah ini khairan khabarnya. Paham belum? Na'am, sudah kita lewati ya pembahasannya mengenai fungsi kana. Syahidnya di sini orang beramal tergantung dengan niatnya. Orang beramal tergantung dengan niatnya. Dia datang awal ke masjid untuk apa niatnya? Oh, ternyata mencari waktu yang masih sepi sehingga mencuri sandal enggak ketahuan. Nah, berarti dengan niatnya kita bisa hukumi dia berdosa. Paham belum? Nah, malam-malam kok bawa tangga dia. Hukum asal bawa tangga apa Ustaz hukum asalnya? Mubah boleh-boleh aja, tapi kok malam-malam mencurigakan bawa tangga dia. Untuk apa? Ternyata untuk memperbaiki genteng masjid yang bocor. Pahala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum.
Malam-malam kok dia tiba-tiba apa? Nah, barakallahu fikum, bawa tangga. Ternyata untuk apa? Untuk mencuri, berdosa. Tergantung dengan niatnya. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Apa kaidah yang sudah kita lewati dulu masalah ini? Al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Mahum salah ya? Al-umur bimaqasidiha. Naam. Kemudian kaidah yang mirip juga dengan itu apa? Nah, barakallahu fikum, al-wasail laha ahkamul maqasid. Semua sarana itu memiliki hukum apa? Memiliki hukum tujuan dari sarana tersebut. Tujuannya untuk apa? Itu loh. Tangga sarana, berangkat awal ke masjid sarana juga. Tapi untuk apa tujuannya itu? Tujuannya itulah yang perlu kita ketahui. Mohon salah. Nah, tapi jangan sampai keliru menggunakannya karena ini dipakai dalil orang-orang ashabul jam'iyat, pemilik yayasan. Mereka mengatakan ini kan wasail. Yayasan ini kan wasail. Goyahnya apa puncaknya? Puncaknya adalah biar tersebarnya dakwah salafiyah ke seluruh penjuru dunia. Biar orang menerima dakwah kita katanya. Kita katakan kalau ingin puncak yang bagus, ambillah sarana yang bagus. Selama sarana tersebut adalah batilah, rusak, haram, puncaknya pun apa? Tidak akan terwujudkan kecuali apa? Jelek juga. Paham ya? Sarananya harus bagus. Sarananya harus bagus dan baik. Kita lihat sini. Wal amal yashmal al-qaul wal fi'l. Yang namanya perbuatan itu mencakup ucapan dan perbuatan itu sendiri. Amalan itu mencakup ucapan dan perbuatan. Si fulan beramal dengan ucapannya, si fulan beramal dengan perbuatannya. Paham maksudnya ya? Jadi suatu amalan mencakup amalan ucapan, amalan perbuatan. Bal wa yashmal amal qalb, bahkan mencakup amalan hati, wa huwa iradatuh, yaitu keinginan. Orang berbuat karena ada apa? Orang berbuat karena ada apa? Keinginan dan ada kemampuan. Paham ya? Karena ada keinginan dan kemampuan, jangan lupa al-iradah wal qudrah, ingat-ingat. Orang berbuat karena ada itu. Karena kalau tanpa ada dua perkara ini tidak akan terwujudkan yang namanya apa? Perbuatan. Jadi orang berbuat itu karena ada iradah, itu keinginan, dan juga karena ada apa? Al-qudrah, itu kemampuan. Kalau orang enggak mampu, walaupun dia ingin, enggak akan terwujudkan perbuatan. Paham ya? Kalau orang, na barakallahu fikum, dia menginginkan sesuatu, punya keinginan tapi enggak mampu, tidak akan terwujudkan perbuatan juga. Paham maksudnya ya? Jadi harus ada kemampuan dan na barakallahu fikum, keinginan. Kita lihat lagi. Jadi amalan ternyata mencakup tiga perkara: amalan ucapan, amalan perbuatan, amalan hati. Wa min ta'sirin niyyati fil amal annaka qad tajid rajulain yusalliyan sajidain ahaduhuma yasjudul syams wa tsani yasjudul khaliqis syams. Masyaallah. Dan pengaruh niat tersebut, pengaruh niat dalam suatu amalan, na barakallahu fikum, pengaruh niat dalam suatu amalan, itu apa? Itu sangat berpengaruh sekali. Kamu akan menjumpai dua orang sholat, dua-duanya sholat, dua-duanya sujud, tapi ternyata yang satunya sujud untuk matahari, yang satunya sujud untuk pencipta matahari. Beda enggak hasilnya nanti? Beda enggak? Beda. Yang sujud untuk matahari haram, dapat dosa dia. Yang sujud terhadap pencipta matahari, itu sujud kepada Allah Ta'ala, dapat pahala. Paham belum? Sama-sama sholat padahal gerakannya sama, terbedakan dengan apa tadi? Niatnya. Mohon salah ya. Innamal a'malu binniyat. Wa suratul amal wahidah, bentuk amalannya satu, sholat gitu loh. Tapi ternyata satunya sholatnya untuk matahari tadi, yang kedua sholatnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin man yasjud lillah fa amaluhu mardiyun indallah. Akan tapi barang siapa yang sujud untuk Allah Ta'ala, maka amalannya diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yasjud lisyams, dan barang siapa yang sujud untuk matahari, fa amaluhu maskhutun indallah, maka amalannya dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting sekali ya, niat itu sangat erat sekali keterkaitannya dengan apa? Dengan amalan, baik buruknya, na barakallahu fikum, kembali kepada niatnya.
Nah, baik buruknya hasil dari amalan tergantung dengan niatnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa li hadza su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini, nah barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah ditanya. Mas. Ya, na'am barakallahu fikum. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya anir rajul, tentang seorang yuqatilu syaja'atan. Dia berperang karena biar dibilang pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan. Dia berperang karena hamiyah, yaitu membela marganya, membela sukunya, asabiyah fanatik gitu ya. Wa yuqatilu riya'an, dan sesatunya berperang karena agar dilihat, disanjung. Tiga-tiganya ini. Rasulullah ditanya tentang 3 orang yang berperang, sama-sama perang, sama-sama jihad. Tapi satunya tujuannya apa? Agar dikatakan pemberani. Yang satunya tujuannya apa? Karena membela tanah airnya, membela kampungnya, membela marganya, fanatik, asabiyah. Yang satunya karena apa? Riya. Ditanya, ayu dzalika fi sabilillah? Mana di antara 3 orang tersebut yang di jalan Allah? Qala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Itu niatnya, bayangkan. Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala, untuk menjadikan kalimat Allah itu yang tertinggi, kalimat apa? La ilaha illallah, maka dia berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tergantung dengan niatnya. Orang perang kalau hanya untuk mencari ghanimah, keliru. Untuk mencari harta rampasan perang, keliru. Untuk mencari tawanan, keliru, paham ya? Tapi niatnya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna ar-rajulain qad yuqatilani jami'an, ahaduhuma fi sabilillah wa tsani fi sabilit taghut. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya 2 orang tersebut yang dua-duanya berperang, tapi salah satu di antara keduanya berperang di jalan Allah dan yang keduanya dia berperang di jalan tauhid. Ya, di jalan selain jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kata beliau, wa kam min talibaini lil ilmi fi makan wahid. Betapa banyak 2 pelajar pencari ilmu di satu tempat. Sekaranglah seperti ini. Antum sama-sama mencari ilmu. Sama-sama satu tempat. Tapi niatnya beda-beda. Kita enggak bisa mengorek satu persatu, cuma niat orang beda-beda. Nah, cuman harus diluruskan niatnya. Niat yang paling lurus, paling bagus di dalam mencari ilmu sebagaimana yang diungkapkan oleh siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimatullah alaih. Apa kata beliau? Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman shahat niyatuh. Ilmu itu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar, bagi orang yang niatnya lurus. Akhirnya ditanya, ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyyah, wahai Abu Abdullah, bagaimana niat itu dikatakan lurus? Nah, barakallahu fikum, bagaimana niat itu dikatakan lurus? Apa kata beliau? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Itu. Niat dikatakan lurus apa? Manakala dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Jadi bukan untuk mencari gelar biar dapat gelar titel LC, MSc, MSg, DKK, paham ya? DLL, bukan. Tapi untuk apa? Untuk apa, Bang? Untuk mengangkat kebodohan dari diri pribadi. Setelah itu baru orang lain. Dalilnya mana, Akh Husain? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dalilnya itu. Wahai orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diri kita dulu baru orang lain. Nah, itu tujuan yang paling utama. Jangan sampai keliru ya. Dalam belajar tujuannya tadi mengangkat kebodohan. Jangan kemana-mana sudah. Anak biar jadi ustaz, jadi syekh, biar jadi allamah. Bukan. Paham ya? Luruskan niatnya dulu. Menghilangkan kebodohan dari diri pribadi, baru menghilangkan dari orang lain. Paham ya? Perkara nanti ternyata kok antum jadi guru, pengajar, itu enggak masalah. Cuman niatnya udah lurus di awal. Paham belum? Tapi kalau orang belajar untuk mencari gelar-gelar titel tadi itu, anak kalau belajar ke luar negeri harus milih ke Jamiah Islamiyah katanya. Lah biar apa? Biar dapat gelar LC katanya. Di sana itu kalau belajar digaji. Nah, kitab gratis katanya. Paham ya? Tapi beda dengan di Yaman.
Kalau di Yaman itu memang kita bayar sendiri. Makanan insyaallah gratis, kitab beli sendiri, tapi hasilnya lain. Ini yang mengakui orang-orang yang sudah pernah belajar di Jamiah Islamiyah, keluar dari sana, LC dan semisalnya, mengakui orang-orang yang keluar dari Damaj, murid Syekh Mubil atau yang semisalnya. Kenapa kok beda? Kalau di Jamiah Islamiyah itu satu studi. Mau ngambil fan bidang apa? Ilmu syariah dapatnya itu aja. Ngambil fan bidang apa? Lughah dapatnya itu aja. Tapi kalau di Yaman modelnya sehari antum mengambil semua bidang studi bisa. Kalau di sana setahun, 2 tahun satu bidang studi. Kalau di Yaman sistemnya mau sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan bertahun-tahun pun dapat semuanya. Mau ngambil mustalah juga ada, usul juga tidak masalah, tafsir juga ada. Jadi langsung bisa diambil semuanya. Itulah keistimewaannya. 2 tahun dapat semuanya. Saudi baru dapat 1. Belum, itu yang mereka akui seperti itu. Jadi kalau LC itu jurusan apa dulu lihat? Jurusan barakallahu fikum usul fikih. Ya udah, 2 tahun dapatnya usul fikih aja. Tapi kalau di Yaman, antum punya kemampuan, punya kecerdasan, itu nanti antum 2 tahun itu bisa ngambil semuanya gitu loh. Bisa ngambil Al-Qur'annya, tajwidnya, mustalahnya, usulnya, sehingga ketika sama-sama 2 tahun keluar dari Jamiah tarolah, ini keluar dari Yaman misalkan, kalau sama-sama seriusnya insyaallah lebih bagus dari Yaman. Ini terbukti soalnya. Paham ya? Karena yang dari Yaman dapat semuanya. Kalau dari Jamiah baru dapat 1 usul fikih. Paham belum? Seperti itu. Jadi, ini sekedar motivasi kalau mau belajar ke luar negeri, ana sarankan belajar ke Yaman. Paham ya? Karena Yaman dilatih untuk apa? Prihatin, perih-perih dibatin. Paham ya? Ada sedikit dimakan, enggak ada sabar. Tapi kalau Jamiah Islamiyah digaji. Digaji, ini enggak bohong nih, digaji. Kitab gratis, pulang gratis. Paham ya? Seperti itu. Itu kan enggak di dalam artian apa barakallahu fikum, dalam artian kalau terlalu sering dibikin manja itu maksudnya dikasih enak-enak terus, itu nanti ketika ada sesuatu yang memprihatinkan atau prihatin, dia enggak sabar, enggak kuat. Tapi kalau di Yaman, ini sekedar selingan biar nanti ada motivasi dorongan itu ya. Kalau di Yaman itu antum digembleng. Digembleng itu maksudnya itu ketika ada sedikit disyukuri. Paham ya? Ketika enggak ada sabar. Karena posisi seperti itu, kadang perang juga kalau pas ada peperangan. Jadi modelnya insyaallah apa? Jauh berbeda barakallahu fikum. Itu sekedar selingan. Kesimpulannya di dalam mencari ilmu jangan belok niatnya. Jangan bengkok niatnya. Luruskan niatnya di dalam mencari ilmu. Yaitu niat yang paling utama tadi adalah pertama mengangkat kebodohan dari diri pribadi, yang berikutnya baru orang lain. Jadi kalaupun antum udah lama belajar kok enggak bisa dakwah, banyak orang dakwahi keluarga, caranya gitu. Dakwah itu enggak harus banyak orang daurah sana kemari diundang ke luar Jawa kemudian harus di hadapan banyak orang, itu enggak harus. Antum daurah di rumah pun enggak masalah, yang hadir cuma istri sama anak. Paham ya? Daurah apa nasional di dalam rumah maksudnya ya. Barakallahu fikum, enggak masalah, yang penting ilmu itu antum ajarkan itu loh. Jadi ilmu itu diajarkan barakallahu fikum. Kita lihat sini, dizakatkan. Kalau seandainya zakat apa kata para ulama? Zakatul ilmi apa? Ta'limuhu. Zakatnya ilmu yaitu apa? Mengajarkan ilmu tersebut. Kita lanjutkan lagi barakallahu fikum. Kata beliau, wa kam min talibainil ilmi bi makanin wahid. Betapa banyak ada di antaranya apa? 2 pelajar ilmu, 2 pencari ilmu dalam satu tempat, wa amamu mudarrisin wahid, di depan guru satu. Di depan guru yang satu, gurunya satu, tempatnya satu. Wa bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Tapi antara 2 orang ini jaraknya beda, antara langit dan bumi. Bi tibarin niyyah, ditinjau dari sisi niatnya. Paham belum? 2 orang sama-sama belajar, satu tempat, syekhnya satu, gurunya satu, ustadznya satu, ternyata beda niatnya. Yang satu niatnya agar mendapatkan gelar, titel, yang satu niatnya apa? Benar-benar murni untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Berarti beda dengan niatan itu. Fa niyatullah ta'sirun kabirun fi tashihil amal wa takmilihi. Maka niat memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam apa? Dianggap sahihnya suatu amalan dan sempurnanya suatu amalan, au ibtalihi atau batalnya suatu amalan, wa nuqsanihi dan kurangnya suatu amalan. Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi niat ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita
bengkok niat kita di dalam mencari ilmu sehingga nanti apa? Sia-sia. Wa hadhil qa'idatu wa hiya al-hukmu 'alal insan bin niyyatihi mustafadatun min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sudah antum hafal semuanya. Hadisnya siapa ini? Hadisnya siapa? Umar Khattab rawahu siapa? Rawal Bukhari Muslim. Ahsanta barakallahu fikum. Artinya kaidah ini yaitu menghukumi seseorang tergantung dengan niatnya diambil dari apa? Diambil dari sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa hadzal haditsu min ajma'il ahadits wa 'azamiha. Hadis ini termasuk apa? Hadis yang paling mencakup dan paling agungnya hadis ini. Paham ya? Karena ini barometer ukuran. Barometer ukuran untuk mengukur amalan apa kemarin? Ihsan, amalan batin. Adapun barometer ukuran untuk mengukur amalan zahir, hadisnya siapa? Ayo hadisnya Aisyah Ummul Mukminin Ummi Abdillah. Apa lafadznya? Naam ahsanta barakallahu fikum man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu ukuran barometer untuk mengukur amalan zahir. Kalau orang beramal zahirnya diukur dulu, cocok enggak dengan sunnahnya. Setelah itu diukur lagi batinnya dengan innamal a'malu binniyat. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa alaihi madaru amal qulub kulliha. Dan di atas hadis tersebut berputarnya amalan-amalan hati semuanya. Berputar pada hadis tadi itu, tergantung dengan niatnya. Paham ya? Tergantung dengan niatannya. Wala yumkin an yaqa'a fi'lun min 'aqilin mukhtarin biduni niyatin itlaqan. Dan enggak mungkin, nah barakallahu fikum, terjadi suatu amalan, suatu perbuatan dari orang yang berakal tanpa pilihan. Tanpa niatan. Paham belum? Dan enggak mungkin terjadi suatu perbuatan dari orang yang berakal punya pilihan tanpa ada niatan secara mutlak, enggak mungkin. Antum ketika mau makan, ngambil nasi di mangkok, di piring sama lauknya, ada niatnya enggak antum? Niatnya apa niatnya? Makan gitu loh. Paham ya? Nah, antum ketika ngambil gelas diisi air, ada niatnya antum? Ada niatan mau minum gitu loh. Jadi enggak bisa dikatakan hampir semua perbuatan yang kita lakukan tuh ada niatan. Paham ya? Hampir semuanya. Antum tidur awal niatnya biar nanti bangunnya cepat misalkan. Antum barakallahu fikum, nah taruhlah apa? Nah barakallahu fikum. Contoh yang lain apa contohnya? Antum mempersiapkan atau mencuci baju lah. Paham ya? Ada niatan biar bajunya bersih. Paham ya? Dia ada niatan menyiapkan sabunnya, menyiapkan ini, ada niatan semuanya. Jadi perbuatan itu hampir semuanya apa tidak terlepas dari apa? Dari niatan. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Wa na'am. Kita lihat lagi di sini barakallahu fikum, kata beliau, wa hadhihi niyyatu 'alaiha madarul jazaa' min thawabin aw 'iqabin. Dan niat ini dibangun di atas niat tersebut perputaran balasan berupa pahala atau hukuman. Perputaran balasan berupa apa? Pahala atau hukuman tergantung dengan niatan tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Belum, kalau niatnya karena Allah, dia dapat pahala. Kalau niatnya karena wajah manusia, dia dapat wajah manusia tapi dia enggak dapat pahala. Kan itu, na'am barakallahu fikum. Wa yanbani 'ala hadhil qa'idah masail katsiratun, dan terbangun di atas kaidah ini permasalahan-permasalahan yang banyak, hatta inna ba'dal ulama'i, sampai sebagian ulama qala mengatakan inna hadzal hadithi nisful ilmi. Bahwasanya apa? Hadis ini separuh dari ilmu. Hadis mana? Hadis innamal a'malu binniyat ini nisful ilmi. Inna hadzal haditsa nisful ilmi. Bahwasanya apa? Hadis ini adalah separuh daripada ilmu. Li'anal ilma huwal ilmu bil ahkam, karena ilmu itu adalah pada asalnya, pada hakikatnya mengilmui tentang hukum-hukum. Wal ahkam imma dhahiratan wa imma batinatan. Sedangkan hukum itu imma dhahir, nampak, imma batinah, tersembunyi, ya enggak? Nah, itu kan amalan orang seperti itu, ada yang dhahir, ada yang tersembunyi. Paham ya? Baru setelah diukur. Amalan yang nampak diukur,
amalan yang tersembunyi juga diukur. Kita lihat sini barakallahu fikum. Apa kata beliau? Fal batinah mizanuha hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masyaallah disebutkan sini ternyata ya. Amalan batin itu mizanuha timbangannya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Wa dhahirah amalan dhahir mizanuha timbangannya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarannya, tidak ada syariatnya dari kami, fahuwa raddun. Maka amalan tersebut apa? Tertolak. Raddun ay mardudun. Paham ya? Ini dua barometer dihafal. Dua barometer ini dihafal karena sering muncul, biar nanti antum paham, sadar kalau ada orang beramal, ini amalan ibadah kok diukur dulu. Ibadah itu ada dalilnya atau enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada tinggalkan. Paham ya? Kemudian setelah itu antum ikhlas enggak ketika beribadah? Diukur lagi dengan innamal amalu binniyat. Kita lihat sini. Barakallahu fikum wa hadha sahih. Ini benar. Wa huma bi ma'nan qaulina, dan kedua hadis tersebut semakna dengan ucapan apa? Semakna dengan ucapan kita, inna syartai al-ibadah al-ikhlas lillah wal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna syartai, ayo pertanyaannya, inna syartail ibadati al-ikhlasu lillahi wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya dua syarat ibadah, ikhlas dan mutaba'ah. Syartai. Nunnya kemana ini nunnya ini? Kok dibuang? Kemana Isa nunnya ini? Inna ini bisa apa menghilangkan nun? Kenapa kok dibuang nunnya? Karena mudhaf. Kaidahnya apa? Apa kaidahnya? Yang tak ulang-ulang kemarin itu. Lalu dapat dua-duanya, dengan kaidah dapat dua-duanya. Karena syartai ini aslinya, ya enggak? Syartai ini, nunnya dibuang kenapa? Kaidahnya Abdurrahman Maras. Na'am, ahsan. Nunul musanna wa nunul jama' kita cukup, karena nunul jama' enggak mungkin jamak salim. Paham ya? Nunul musanna wa nunul jama' idza udhifata hudhifata. Nun musanna dan nun jama' itu idza udhifata hudhifata. Apa artinya, Bang? Kalau dimudhafkan dibuang. Itu kaidahnya. Jangan sampai lupa. Ini kan mudhaf ini, syartai al-ibadah. Syartai ini enggak boleh. Oleh karena itu dalam matan jurumiyah apa, Bang? Alamatal jazmi. Aslinya alamatani. Karena mudhaf dibuang nunnya, alamatal jazmi. Kalau enggak kalian lihat aja itu tulisannya itu, alamatal jazmi, dibuang nunnya. Nah, mohon insyaallah ya. Na'am. Kita lihat di sini itu faedah tentunya sangat penting karena kadang kita enggak tahu kenapa dibuang, ternyata itu tadi mudhaf. Nunul musanna wa nunul jama' idza udhifata hudhifata. Paham belum? Na'am. Kita pakai muannas saja, na'am. Kita lihat sini barakallahu fikum, kata beliau, fal ikhlasu yakunu bin niyyah wal mutaba'ah takunu bil amal dhahir. Ikhlas itu terjadi dengan niatan, mutaba'ah mencontoh terjadi dengan amalan dhahir, nampak. Antum ketika memperingati Maulid Nabi itu ada dalilnya enggak itu loh. Kalau mereka mengatakan ada, kalau ada, tahu enggak Rasulullah SAW kalau itu adalah ibadah? Nah, barakallahu fikum, tahu enggak? Kalau dia mengatakan tahu, kalau tahu tunjukkan mana buktinya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau dia mengatakan enggak tahu, kalau enggak tahu berarti kalian nuduh Rasulullah itu enggak berilmu. Nuduh Rasulullah itu menyembunyikan ilmu. Paham belum? Diulangi lagi. Contohnya ada orang memperingati Maulid Nabi, tanya, "Bapak memperingati Maulid Nabi itu ibadah atau bid'ah, Pak?" Ini ibadah nih. Kalau ibadah Rasulullah tahu enggak? Tahu. Kalau tahu seharusnya sampai kepada kita ilmunya. Tunjukkan kepada kami. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau dia mengatakan enggak tahu, Rasulullah enggak tahu. Kalau enggak tahu berarti Bapak menuduh Rasulullah menyembunyikan ilmu. Perkara ibadah kok sampai enggak tahu, kan itu istilahnya. Paham maksudnya itu? Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ukurannya adalah apa? Mutaba'ah dan juga ikhlas tadi itu. Nah.
Wa lihadza qala ulama rahimahullah inna ad-dina kullahu yadur ala hadain haditsain. Bahwasanya agama semuanya berputar di atas dua hadis ini. Dua hadisnya siapa tadi? Husain, Aisyah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam, dua hadis tersebut perputaran untuk amalan zahir dan batin. Balau qila, bahkan kalau seandainya dikatakan inna ad-dina kullahu yanbani ala hadzal hadis, bahkan kalau seandainya dikatakan bahwasanya apa? Bahwasanya na barakallahu fikum, agama semuanya na barakallahu fikum terbangun apa? Terbangun di atas hadis ini. Itu innamal a'malu binniyat lam yakun ba'idan, itu enggak jauh dari kebenaran. Paham ya? Enggak jauh dari kebenaran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada yang mengatakan hampir semua agama Islam ini terbangun di atas hadis innamal a'malu binniyat itu lam yakun ba'idan, enggak jauh dari kebenaran. Karena semuanya pasti apa? Nah barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat, hadis tersebut dikatakan apa? Agama Islam terbangun di atas hadis tersebut, itu enggak jauh dari kebenaran kalau yang mengatakan seperti itu. Karena hampir semuanya dengan niatan ini loh. Hampir semuanya apa? Hampir semuanya ada niatannya. Paham ya? Mau belajar ada niatan, mau makan ada niatan, mau ibadah ada niatan. Cuman niat itu tempatnya di mana Husain? Di dalam apa? Hati. Kaidahnya apa? Abdul Aziz, masalah niat dan zikir. Na'am ahsanta, an-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat itu tempatnya di dalam hati, sedangkan zikir tempatnya di lisan. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat dikit lagi. Na'am barakallahu fikum, li'annahu hatta al-amal adh-dhahir law kana muwafiqan lisyari'ah fi dhahirihi. Dikarenakan sampai-sampai amalan yang zahir itu kalau seandainya mencocoki syariat pada zahirnya, walakinahu biduni ikhlasin, tapi tanpa ikhlas, fahuwa na barakallahu fikum batilun, maka itu batil. Paham ya? Wa in aradta mazida kalami 'ala haditsain, dan jika kamu ingin tambahan lagi faedah mengenai pembicaraan terhadap dua hadis ini, faraji' syarha Ibni Rajab lil Arba'in An-Nawawiyah, maka rujuklah, lihatlah syarah Arba'in Nawawiyah karya Al-Hafidz Ibnu Rajab. Nama kitabnya apa ini, siapa yang tahu? Syarah Arba'in Ibnu Rajab, nama kitabnya apa? Kalau tahu alhamdulillah, yang enggak tahu nanti dikasih tahu. Apa Ihsan? Ingat enggak? Akh Husain, Akh Ibrahim, Akh Abdullah, Akh Abdul Aziz, Akh Isa, Akh Abdurrahman, Akh Hamzah. Apa kitabnya? Tahu enggak? Belum? Pernah tahu? Ya, enggak masalah. Akh Abdurrahman satunya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Paham ya? Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu kitabnya tebal, bagus sekali, kalau punya uang dibeli itu. Cetakan Saudi mahal harganya, Mesir murah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, cetakan Saudi mahal harganya, tapi bagus, kuat cetakannya ya. Tapi kalau cetakan Mesir murah. Paham ya? Nah, kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, Jami'ul Ulum wal Hikam. Tapi Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab tersebut mensyarah sampai 50 hadis digenapin. Aslinya kan 42 ya. Tapi beliau tambahkan menjadi 50 hadis. Paham ya? Ditambahin menjadi 50 hadis. Nah, barakallahu fikum, kitabnya namanya apa tadi? Jami'ul Ulumi wal Hikam. Naam. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.